Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di ujung jembatan surgawi tingkat ke-8, Lo Feng menatap meteorit yang mengambang. Setiap 3 tingkat jembatan adalah tingkat terobosan, namun menjelang akhir semakin sulit dan semakin sulit. Seperti tingkat 19, 20, dan 21. Melewati tingkat ke-21 akan membuat seseorang menjadi Universe Knight. Dari tingkat ke-7 sampai ke-8, tingkat kesulitannya mungkin tidak terlalu mengagetkan seperti tingkat ke-6 menuju ke tingkat ke-7. Mencoba level 8 di ranah Universe 9. Kamu memang luar biasa. Saat ini, di perusahaan, seorang Universe hanya ada 1 orang yang telah melewati level 8. Pria berbaju biru itu tersenyum. Tongkat panjang emas gelap milik pria berbaju biru itu menembakkan 10 juta cahaya emas. Lo Feng melakukan hal yang sama, karena secara bersamaan, bilah-bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, langsung terhubung dengan ruang dan hukum emas. Tanah dan langit berubah warna, dan dalam sekejap, seluruh lingkungan dipenuhi dengan energi bila. Lo Feng level ke-8 gagal. Aku benar-benar kalah seperti itu. Lo Feng duduk di ruang kerjanya, masih terkejut dari sebelumnya. Dunia pedang juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Lo Feng saat ini baru mulai mengendalikannya dan mampu memadatkan 1 benang energi bila. Ia juga harus berada dalam jarak dekat dengan musuh untuk melakukannya. Sebab saat ia semakin jauh, kendalinya akan melemah. Ia tetap tidak bisa mengendalikannya sesuka hati. Namun lawan level 8 melakukannya dengan mudah. Dia mengumpulkan energi pedangnya dalam sekejap dan menghabisi Lo Feng. Alasan kegagalanku adalah karena energi pedang lawan ada di mana-mana dan aku bahkan tidak bisa bertahan. Meskipun dia telah melewati level ke-7, Lo Feng sama sekali tidak merasa bangga, tetapi melanjutkan pelajarannya seperti biasanya. Penjaga Bevin menatap dengan mata terbelalak dan bergumam, "Manusia di alam semesta memiliki triliunan ras. Aku telah melihat banyak orang jenius, namun Lo Feng ini, dia benar-benar melampaui bulan. Ini semakin menarik." Setelah itu, Bevin mengirimkan berita tentang Lo Feng yang menyelesaikan level ke-7 kepada orang-orang yang terlibat. Juga mengirimkannya pada semua anggota wilayah awal absolut dan wilayah primal. Di Gunung Yuxiang, wilayah primal, tempat latihan Long Yun. Long Yun berlutut di lantai, menghantamkan tinjunya satu demi satu ke tanah. Long Yun menggertakkan giginya lagi, matanya dipenuhi urat-urat. Mengapa? Dulu Lo Feng dan aku tidak terlalu berbeda level, namun sekarang aku baru saja melewati level ke-5 dan dia sudah melewati level ke-7. Aku tidak menerimanya. Long Yun adalah orang yang sangat rendah hati, namun tidak seorang pun yang berani meremehkannya. Bolan berada di vilanya. Bolan memegang pisau berdarah di tangannya dan mengayunkannya dengan santai. Namun dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengetuk layar dengan lembut, dan sebuah pesan terbuka. Pisau berdarah itu jatuh ke lantai. Benturan itu benar-benar membangunkan Bolan secara tiba-tiba. Dia lulus, dia melampauiku. Bolan bahkan tidak peduli dengan pisau berdarah di tanah. Dia duduk bersila dan menatap foto yang tergantung di dinding. Foto itu adalah foto seorang laki tua yang sedang mengajar seorang pemuda. Di sisi lain, di sebuah arena, "Yang mulia, aku pikir kamu sebaiknya menyerah. Yang mulia Wuka, kamu telah kalah 8 pertandingan hari ini." Sekelompok anggota tingkat pemula absolut yang menonton pertandingan mengejek dan menertawakan. Wuka tergeletak di sudut arena, kepalanya penuh darah, sementara ia berbaring di sana sambil bernapas dengan berat. "Diam kalian semua!" teriakannya dengan keras. Ia berdiri tiba-tiba saat darah segar membasahi wajahnya. Ia menatap tajam ke arah sekelompok penonton di bawah arena. "Aku belum mati." Setelah itu, dia menatap pemuda yang jauh dengan sisik putih keperakan di wajahnya. Pemuda itu mendengus dingin. "Yang mulia, kamu telah kalah dalam 8 pertandingan berturut-turut. Aku pikir kamu sebaiknya pergi saja." "Omong kosong," Wuka meraung.
Pemuda bersisik putih keperakan itu langsung menghindar dan meninggalkan 100 bayangan. Dengan suara gemuruh, dia langsung meraih salah satu lengan Wuka dan mengayunkannya hingga menghantamnya ke tanah. Kapak Wuka yang lain langsung menebas lengannya yang terjepit, dan dia melemparkan kapak itu langsung ke pemuda itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menghindar secepat kilat. Namun, ada luka sayatan yang tertinggal di dadanya saat darah segar mengalir. Wuka berdiri. Setelah selesai, dia langsung melompat meninggalkan arena. Kelompok di sisi arena ada 8 orang yang berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah panjang abu-abu keperakan. Dia berkata dengan dingin, "Wuka memang seorang prajurit manka, pemberani. Namun pemula tetaplah pemula." Kelompok anggota senior tingkat universe ini menerima surat dan membuka surat itu. Banyak jenius yang terkejut dengan berita Lo Feng. Wuka yang baru saja akan pergi mendengar dengan cepat membuka surat itu dan membaca isinya. Dia langsung menatap dengan gembira dan terkejut, lalu menunjuk ke arah sekelompok senior dan tertawa keras. "Kalian bajingan, sudahkah kalian melihatnya? Apa itu jenius sejati? Bagaimana dengan kami yang masih pemula? Kami baru saja berlatih 100 tahun, bagaimana dengan itu? Namun salah satu dari kami mampu melewati level ke-7. Kalian semua sebaiknya mengingat nama Lo Feng. Dia adalah salah satu dari 3 pahlawan di wilayah awal absolut." Wuka tersenyum lebar. Sekelompok orang senior itu semuanya terdiam. Seorang pria kurus seperti serigala dengan bulu kuning dan mata hijau menatap pada kejauhan sambil berdiri di atas sebuah batu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. "Lo Feng, kelompok baru ini cukup mengesankan. Namun slot untuk wilayah primal adalah milikku. Di alam semesta virtual, tempat pelatihan Bulan saat ini adalah daratan es." "Bulan," sebuah suara dingin terdengar. Bulan berdiri, lalu ia menoleh untuk melihat. Seorang pria jangkung dan kurus dengan mata seperti ular berbisa dan tubuh yang beriak dengan kekuatan hukum asal menatapnya. Lo Feng telah melewati level ke-7. "Guru," Bulan membungkuk tidak berbicara lagi. Anggota wilayah primal memiliki guru undying yang khusus mengajar mereka, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka bahkan dapat berganti ke guru yang lain. Guru di depannya adalah undying tingkat pejabat. "Apakah kamu sebodoh itu sampai-sampai kamu masih bersikeras dengan kebiasaan lamamu?" "Guru, aku sudah memikirkannya," Bulan membungkuk. "Bicaralah," kata pria dingin itu. "Aku akui sebelumnya aku terlalu sombong dan terlalu percaya diri," Bulan berkata dengan lembut. "Dalam mempelajari tablet alam semesta, aku memutuskan untuk fokus pada hukum ruang. Itu bijaksana." Lelaki dingin itu menyunggingkan senyum. Keputusan Bulan adalah keputusan yang bijaksana. Saat ia masih muda, banyak prajurit yang tidak berbakat seperti dirinya. Oleh karena itu pilihannya selalu tepat. Namun, sehubungan dengan masalah tablet mana yang harus dipilih di kota kekacauan primal, orang-orang yang memberinya nasihat adalah para undying dan bahkan para pemimpin negara jagat raya. Jika Bulan terus melanjutkan jalan kesombongannya, dalam 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, ia akan tetap menjadi pejuang sejati di antara undying. Namun Lo Feng dari generasi yang sama akan jauh meninggalkannya dalam debu. "Bakatmu di bidang hukum ruang adalah yang paling tidak masuk akal yang pernah kulihat," kata pria dingin itu. "Bahkan jika dibandingkan dengan para jenius legendaris sebelumnya, bakatmu di antara yang terbaik. Keputusanmu sangat bijaksana. Kamu seharusnya senang melihat saingan seperti Lo Feng di generasi yang sama, karena dia mengejutkanmu," kata lelaki dingin itu. Bulan terdiam, namun matanya bersinar dengan cara yang baru. "Karena kamu sudah memutuskan, maka kita akan mulai sesuai dengan rencana yang telah aku buat," kata pria dingin itu. "Ada 3 cara untuk mempelajari tablet alam semesta. Salah satunya adalah menjadikan waktu sebagai yang utama dan ruang sebagai yang sekunder. Yang lainnya adalah ruang sebagai yang utama dan waktu sebagai yang sekunder. Yang terakhir adalah melatih keduanya pada waktu yang bersamaan. Jika pilihan ketiga berhasil, seseorang pasti akan menjadi sangat kuat. Dan Bulan telah memilih pilihan ketiga ini sebelumnya. Namun saat ini, ia memilih untuk membiarkan ruang menjadi yang utama dan waktu sebagai yang kedua. Jalan yang dipilih Bulan saat ini adalah benar.
Kecepatan peningkatannya sungguh mengejutkan. Di sisi lain, Lo Feng yang sedang mempelajari buku coretan Ruang Waktu jilid ketiga dengan serius segera menerima banyak pesan dari Wuka dan Rongjun. Keduanya khawatir akan mengganggu latihannya, maka mereka mengirim pesan. Lo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia terbang keluar dari balkonnya, memandangi villa Wuka yang tidak terlalu jauh. Wuka meraih lengan Lo Feng dan menyeretnya ke ruang tamu. Lo Feng melihat anggur yang sangat lezat di atas meja. "Wuka, kamu benar-benar membeli anggur hujan guntur. Apa gunanya sebotol anggur?" kata Wuka penuh semangat sambil membuka tutup botol dengan hati-hati dan menuangkan segelas untuk Lo Feng. Cairan itu bening dengan tetesan-tetesan seperti kristal yang mengambang di dalamnya, dan tetesan-tetesan itu memiliki jejak-jejak listrik yang mengalir. "Saudaraku, kamu telah melewati level ke-7, itu sungguh luar biasa." Wuka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Wuka baru saja melewati jembatan surgawi tingkat ke-5. Namun di antara 30 senior tingkat universe, 5 dari mereka telah melewati tingkat ke-7 dan 25 telah melewati tingkat ke-6. Wuka mendengus dingin. Kelompok bajingan itu semuanya sombong. Pada akhirnya mereka tetap terluka olehku. Namun ini masih tidak mendebarkan. Bagian yang mendebarkan adalah ketika kelompok melihat surat dan berita tentangmu yang telah lulus level 7. Alasan mengapa Lo Feng cocok dengan keduanya adalah karena satu kesamaan mereka, yaitu mereka tidak pernah mau mengakui kekalahan. Mereka mungkin tertinggal sementara, tetapi tidak ada yang akan menyerah dan malah terus berkembang. "Wuka, Rongjun, aku siap menerima misi lain," kata Lo Feng. "Namun pengetahuanku tentang misi ini sangat rendah. Apakah kalian punya saran?" "Misi-misinya tentu saja semakin tingkat tinggi kesulitannya, semakin besar pula kejutan poinnya," kata Wuka. Rongjun berkata, "Aku punya beberapa saran. Aku sudah menyelesaikan 10 misi untuk 100 tahunku, dan ini semua disarankan oleh guruku." Mereka bertiga memulai diskusinya. Rencana Lo Feng adalah melewati jembatan surgawi tingkat ke-7 terlebih dahulu, dan setelah itu manfaatkan waktu untuk melakukan beberapa misi. Melalui pertempuran di dunia nyata dan lingkungan pelatihan, ia akan mampu meningkatkan dirinya. Melalui misi dunia Sungai Darah, ia telah memperoleh manfaat besar. Ia tidak bermaksud melakukan misi yang acak. Setiap misi pasti memiliki beberapa manfaat hebat yang tersembunyi di baliknya. Itu semua tergantung pada apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak. Tentu saja, persyaratannya adalah kekuatan. Ketiganya mengobrol sebentar. Lo Feng akhirnya memiliki rencana yang lebih jelas tentang bagaimana memilih misinya. "Sudah saatnya aku menghadiri kelas seorang undying tingkat kaisar yang sangat cocok untukku." Lo Feng bangkit berdiri. Aku tidak akan mengantarmu pergi." Rongjun dan Wuka berbaring di sofa, menikmati anggur yang lezat tidak mau bangun. Pelatihannya memang harus keras, tetapi seseorang sebaiknya tetap menuruti kemauannya dan menikmati kemewahan hidup. Lo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terus lurus ke langit. Saat ini, di dalam villa lain di wilayah awal absolut, kelas hari ini membahas tentang ruang dan emas. Perpaduan kedua hukum ini, Lo Feng pasti akan pergi. Mo Yilin, Asi, kalian berdua juga harus pergi ke kelas dan mencari cara untuk menantang Lo Feng dan mengujinya. Begitu kita tahu gerakan apa yang dimilikinya, kita akan siap, dan ketika pertarungan kualifikasi tiba, itu akan jauh lebih mudah. Pria yang mengenakan jubah abu-abu perak itu berkata. Di wilayah awal absolut kelas nomor 2, ada lebih dari 1000 kursi di bagian belakang kelas, dan sorotan lampu sesekali terbang masuk untuk mengisi kursi-kursi itu. Lo Feng juga muncul di depan kursi, dan dengan santai memilih satu dari sebelah kiri. Lihat, itu Lo Feng. Dia Lo Feng dari kelompok jenius terbaru, kelihatannya tampan dan kuat. Di sudut dua wanita, satu dengan sayap yang indah dan yang lainnya dengan mata yang penuh dengan godaan, berdiskusi dengan suara pelan. Mereka sama sekali tidak malu dan menatap Lo Feng dengan penuh gairah. Anggota lain di tempat lain pun ikut berdiskusi. Lo Feng duduk diam di sana, telinganya bergerak sedikit. Dia mendengar semua diskusi dengan jelas. "Apa kabar, Lo Feng?" Sebuah suara kasar terdengar. Lo Feng menoleh dan melihat tubuh bungkuk dengan dahi bertonjolan 6 dan kulitnya ditutupi bulu hitam.
Pria ini duduk beberapa meter darinya. Sambil menatap Lo Feng dan tersenyum, dia berkata, "Aku Shuo Dragon, level penguasa domain. Hari ini aku mendengar banyak orang membicarakanmu, namun kamu memang mengagumkan." "Terima kasih," jawab Lo Feng. Anggota awal absolut memiliki peluang yang sangat rendah untuk berhasil masuk ke wilayah primal. Shuo Dragon berkata dengan lembut, "Temanku dan aku sedang berdiskusi, mengatakan bahwa kalian akan memiliki harapan untuk berhasil dalam beberapa ratus tahun. Wilayah awal absolut kami sangat jarang ada yang berhasil. Setiap kali hal seperti itu terjadi, kami semua akan bersemangat. Sekalipun kamu hanya selangkah lebih maju dari yang lain, hal ini pada akhirnya membuatmu berada lebih banyak langkah lebih maju dari yang lain. Semakin cepat seseorang memasuki wilayah primal, semakin cepat pula peningkatannya." Shuo Dragon tampak berseru sambil berbicara. Lo Feng meliriknya, "Jika kamu bekerja keras, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk masuk ke wilayah primal. Jangan menertawakanku. Bagiku untuk tetap berada di wilayah awal absolut dalam pertempuran kualifikasi berikutnya sudah cukup bagus." Shuo Dragon menggelengkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. "Jika aku turun ke wilayah langit dan daratan dalam pertempuran kualifikasi berikutnya, maka posisiku di luar juga akan turun. Sungguh menyusahkan. Anggota wilayah primal, anggota awal absolut, anggota langit dan daratan, anggota fase terakhir. Perlakuan mereka di luar sama sekali berbeda. Ketika anggota wilayah primal berkelana keluar, tim penjaga mereka dipimpin oleh seorang Undying. Jika seseorang pada awalnya merupakan anggota wilayah primal, tetapi terlempar kembali ke wilayah awal absolut, maka kedudukannya pun akan bergeser sebagaimana mestinya." Setelah beberapa saat, guru Undying datang dan memulai kelasnya. Seketika ruang menjadi sunyi. Bahkan jika mereka ingin berdiskusi, mereka harus berkomunikasi secara mental. Mereka jelas tidak berani mengganggu kelas. "Asi, lihat, Lo Feng ini mendengarkan dengan serius." Pria bersisik perak itu berkomunikasi. Pria bertanduk hitam itu melihat ke sudut kiri tempat Lo Feng duduk. "Ninan telah memberitahu kita untuk mencari alasan untuk menantangnya dan menyelidikinya. Menurutmu bagaimana kita harus melakukannya? Jika kita mencari masalah dengannya dan dia tidak peduli, maka kita akan terlihat bodoh." "Tenang saja, aku sudah punya rencana." Pria bersisik perak itu menyipitkan matanya seperti ular berbisa. "Baiklah, saat kelas berakhir kami akan berangkat." Pria bertanduk itu mengangguk. Setelah kelas berakhir, "Apa kabar Lo Feng? Namaku Mo Yilin." Pria bersisik itu tersenyum. "Lo Feng, aku Asi." Pria bertanduk hitam itu tersenyum. "Kami berdua seperti kalian, anggota tingkat universe. Hanya saja kami bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual lebih awal. Apakah ada sesuatu yang ingin kalian berdua katakan?" Lo Feng mengerutkan kening. Lo Feng tidak memiliki kesan yang baik terhadap para senior tingkat universe, karena saat ia mengobrol dengan Wuka sehari sebelumnya, Wuka telah menjelaskan banyak hal dan meskipun ia tidak secara khusus menunjuk siapapun, hanya ada total 30 senior dan Wuka mengalami kesulitan dengan setidaknya setengah dari mereka. "Kami tahu kau telah melewati level ke-7. Mata pria bersisik perak itu berbinar. "Aku Mo Yilin suka bertarung. Karena itu aku ingin bertanding denganmu di arena, hanya untuk adu persahabatan. Aku juga ingin bertarung denganmu." Pria bertanduk hitam itu menatap Lo Feng. Lo Feng mengerutkan kening. "Mereka mungkin belum pernah bertarung denganku, jadi mereka tidak tahu teknik pertempuran dan kartu andalanku. Meskipun ada rekaman dari pertempuran jenius, aku masih sangat lemah saat itu. Aku berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Rekaman saat itu tidak mencerminkan kekuatanku yang sebenarnya, jadi mereka datang untuk menantangku." Lo Feng langsung mengerti. "Maaf, aku tidak tertarik." Lo Feng langsung berdiri dan pergi. Pria bertanduk hitam dan pria bersisik perak saling bertukar pandang. Mereka tahu mereka harus mengandalkan rencana kedua mereka untuk menantangnya. "Lo Feng, kamu adalah orang nomor 1 di angkatan baru. Aku tidak menyangka nyalimu sekecil itu," kata pria bersisik itu. "Jika kau bahkan tidak berani menerima tantangan kami, sepertinya kelompok baru ini benar-benar tidak punya harapan," kata pria bertanduk hitam itu. "Wuka bodoh itu, dia jauh lebih lemah, tapi dia masih terus menantang kita. Lo Feng, kamu kuat, tapi kamu tidak berani melakukan hal yang sama. Dalam pertempuran kualifikasi kali ini, kalian para pemula sebaiknya segera menyerah."
Kelompok penguasa sektor dan penguasa domain di kelas 2 yang mendengarkan kelas sebelumnya semuanya menoleh dengan penuh minat. Kebanyakan dari mereka menyukai Lo Feng karena dia memang mengejutkan. Namun itu hanya karena level mereka berbeda. Mereka adalah penguasa sektor dan penguasa domain. Mereka tidak punya urusan untuk mengganggu Lo Feng saat ini. Tentu saja mereka acuh tak acuh. Keduanya hanyalah badut. Para penguasa sektor dan penguasa domain berdiskusi. Dengan beberapa suara penguasa sektor terdengar sangat keras. Seketika, ekspresi pria bersisik dan pria bertanduk hitam berubah lebih buruk. Namun, Lo Feng menghentikan langkahnya. Hal ini membuat para penguasa sektor dan penguasa domain terkejut. Apakah Lo Feng akan menerima tantangan mereka? Apakah dia begitu mudah diprovokasi? Lo Feng menoleh untuk melihat mereka berdua. Apakah Wuka bertarung dengan kalian berdua? Lo Feng menatap mereka. Maksudmu pangeran Manka itu? Kalau di Donghuanya putri ya teman-teman, bukan pangeran. Oke, kita lanjut. Pria bersisik itu mengejek. Selain itu, pria bertanduk hitam juga ikut mengejek. Si idiot itu dia melawan kita dan dihukum berat karenanya. Selamat kepada kalian berdua, kata Lo Feng. Awalnya aku tidak ingin bertarung dengan kalian berdua karena aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Lo Feng menatap keduanya. Namun sekarang, karena kalian telah membuatku marah, aku memutuskan untuk menerima tantangan itu kali ini. Pria bersisik perak yaitu Mo Yilin dan Asi bertanduk hitam. Mereka mendengar kemarahan dari suara Lo Feng. Meskipun mereka bertindak atas perintah Ninan untuk memprovokasi dan menantangnya, pada dasarnya mereka tetaplah manusia jenius dari 1 triliun tahun. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memasuki wilayah awal absolut? Semua orang jenius merasa bangga. Ayo kita pergi ke arena. Lo Feng berbalik dan berjalan keluar. Tampaknya ingin segera mengakhiri pertempuran. Keduanya bertukar pandang dan mengikuti Lo Feng. Ada banyak penguasa sektor dan penguasa domain di kelas 2 yang memperhatikan pembicaraan mereka. Melihat bagaimana hasilnya, mata mereka berbinar. Pendatang baru sedang melawan para senior. Biasanya para senior yang menekan dan meraih kemenangan. Namun kali ini sulit untuk mengatakannya. Lo Feng berjalan dan mengamati area sekitar sambil melirik ke 10 orang di arena yang jauh. Di antara mereka tidak ada yang tingkat universe. Pilihlah sebuah arena, kata Lo Feng. Kau pendatang baru, kau yang pilih. Mo Yilin berkata dengan dingin di belakangnya. Lo Feng menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke arena sejauh 10 km. Begitu banyak orang yang menonton. Ini seharusnya bukan pertandingan biasa. Ke-10 penguasa domain itu pun terbang. Lo Feng dan dua lainnya mendarat di arena. Lo Feng melirik arena yang jauh. Arena itu sebagian besar diisi oleh para penguasa sektor dan beberapa penguasa domain. Hanya ada 2 tingkat universe. Salah satunya adalah seorang senior dan yang lainnya adalah pemuda berambut hijau Jiang Mo. Jiang Mo tersenyum pada Lo Feng dan melambaikan tinjunya dan berkata, Lo Feng, para senior selalu membenci kami para pemula. Kamu harus membalas dendam untuk kami dan memberi mereka pelajaran yang baik. Tentu saja, aku akan memberi mereka pelajaran yang sangat bagus, siap Lo Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, 3 siluet turun dari langit dan mendarat di sisi arena untuk menyaksikan. Satu adalah pemuda berbaju besi perak, yang lain berkulit hitam, dan satu lagi bermata hijau giok dan bertubuh menggoda. Dia adalah seorang wanita. Lo Feng dengan cepat memikirkan informasi yang telah dipelajarinya, karena gurunya Kaisar Sejatian telah memperingatkannya tentang 30 senior tingkat universe dan 5 yang terkuat. Lo Feng telah mengumpulkan informasi, terutama pada Ninan, Yufeng, Kelofu, Ge dan Seijin Dragon. Yang paling awal lulus tingkat ke-7 adalah Kelofu. Ia lulus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang terakhir adalah Ge, lebih dari 300 tahun yang lalu. Mo Yilin, berilah pelajaran pada bajingan itu, teriak lelaki berkulit hitam itu. Asi, jangan kalah dari bajingan ini, teriak wanita menggoda itu juga. Ninan yang berjubah zirak perak hanya menonton dalam diam. Mo Yilin dan Asi percaya diri dengan pengalaman dan kesadaran bertarung mereka. Mereka yakin melampaui Lo Feng. Lo Feng, kau terlalu muda dan memiliki terlalu banyak kekuatan. Kami akan membuatmu mengerti bahwa kau tidak dapat meremehkan lawan manapun, kata Mo Yilin. Kami berdua ada di arena ini
kau pilih salah satu dari kami untuk menjadi lawanmu. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak ingin membuang waktuku. Lo Fong menatap mereka berdua dan berkata, kalian berdua, majulah bersama. Mo Yilin dan Asi tercengang. Di arena, Mo Yilin dan Asi saling pandang dan mengangguk. Ini juga bagus. Jika mereka bertarung satu lawan satu melawan Lo Fong, mereka tidak punya banyak jaminan. Tapi sekarang karena dia ingin melawan mereka berdua sendiri, peluang mereka untuk menang bersama jauh lebih tinggi. Di kejauhan, Lo Fong melayang ke langit dan menatap ke bawah pada keduanya. Dia tahu betul seberapa kuat dirinya. Dan karena itu, dia bahkan tidak menganggap keduanya sebagai musuh. Satu-satunya alasan dia memilih untuk bertarung adalah untuk membalaskan dendam atas saudaranya Wuka. Babata, rekam pertempuran ini untuk Wuka nanti. Saat berkomunikasi dengan Babata, Lo Fong tersenyum dan memicu tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya. Seketika, bilah-bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya ini seakan membentuk matahari emas di belakangnya. 6.000 bilah emas kecil itu seakan langsung terhubung melalui hukum ruang dan emas, mengubah 100 km di sekitarnya menjadi emas murni. Persenjataan Nansen tingkat 6, dunia sendiri juga dikenal sebagai dunia pedang. Mo Yilin dan Asi, dua orang jenius itu langsung mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lo Fong ini benar-benar bisa melepaskan level ke-6. Sekelompok besar penguasa sektor dan penguasa domain yang menyaksikan semuanya terkejut. Ini benar-benar mengejutkan. Jika seseorang datang dengan pikiran untuk sekedar memeriksa para pemula bersama orang banyak, saat ini mereka semua tercengang. Karena persenjataan Nansen sangat sulit untuk dilatih. Ini adalah salah satu dari 9 senjata dewa. Lo Fong mampu melepaskan level ke-6. Apa artinya ini? Itu berarti bukan hanya pemahamannya tentang ruang yang tinggi, tetapi pemahamannya tentang emas bahkan lebih tinggi lagi. Di arena, Mo Yilin dan Asi menatap dunia pedang luas di sekelilingnya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar. Tekanan dunia tak berbentuk dapat dirasakan, dan mereka merasa putus asa. Mengapa dia begitu kuat? Energi dunia pedang itu terkondensasi dengan gila-gilaan dengan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya membentuk bilah emas gelap yang tembus cahaya. Bila ini bersinar sedikit, itu adalah energi pedang terkuat yang terkondensasi dari dunia pedang itu sendiri. Kekuatannya luar membagongkan. Pergilah, kata Lo Fong. Oke guys, sampai sini dulu. Dan gimana? Next episode ya. Next episode teman-teman sabar aja nih. Lo Fong baru permulaan mengajar senior-senior yang sok-sokan, sok jago, sok keras ya. Nggak tahu ya, ini Lo Fong nih punya 3 tubuh utama guys ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.